Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadanite dengan NIM L021 211011 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan Tropis kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni Rahim ST MSI. Video ini saya bagi menjadi 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi dan manfaat dari ekosistem terumbu karang, yang kedua faktor pembatas pertumbuhan terumbu karang, yang ketiga tipe karang, yang keempat bentuk pertumbuhan, yang kelima reproduksi, yang keenam faktor yang dapat merusak dan kondisi optimal untuk pertumbuhan karang, yang ketujuh kondisi terumbu karang di Indonesia. Dan adapun saya tambahkan ke-8 yaitu daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk membuat materi yang saya akan presentasikan pada video ini. Baik, langsung saja kita melangkah kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan manfaat dari ekosistem terumbu karang. Definisi dari ekosistem terumbu karang ini yaitu sebuah ekosistem kompleks yang dibangun oleh biota penghasil kapur, terutama karang, bersama biota lain yang hidup di dasar perairan atau di bawah kolom air. Adanya proses peletakan biota-biota karang ke substrat dasar perairan, pembentukan kerangka kapur, segmentasi, degradasi, erosi, dan akresi yang terjadi secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, sehingga terbentuklah ekosistem terumbu karang ini. Terumbu karang ini memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat, antara lain sebagai gudang keanekaragaman hayati biota-biota laut, tempat tinggal sementara atau tempat tinggal tetap biota laut, misalnya bulu babi, tempat mencari makan, tempat berpijah, daerah asuhan, dan tempat berlindung bagi hewan laut lainnya. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi, dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Terumbu karang merupakan sumber dari bahan makanan langsung maupun tidak langsung, serta sumber dari pembuatan bahan obat-obatan, bahkan juga kosmetik. Langsung saja kita melangkah ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor pembatas pertumbuhan terumbu karang. Jadi faktor pembatas dari pertumbuhan atau kelangsungan hidup karang ini ada beberapa. Yang pertama yaitu suhu, di mana terumbu karang hidup di perairan dengan rata-rata suhu tahunan yaitu 19 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius, dengan pertumbuhan optimal yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Pada suhu rata-rata tahunan di bawah 18 derajat Celcius, pertumbuhan terumbu karang akan terhambat, bahkan dapat mengakibatkan kematian karang. Yang kedua yaitu cahaya, di mana cahaya yang cukup harus ada untuk keperluan fotosintesis dan simbiotik zooxanthella di jaringan karang. Tanpa cahaya yang laju atau memungkinkan, kemampuan fotosintesis dari zooxanthella ini akan menurun. Dengan demikian akan mengurangi kemampuan karang untuk mensekret kalsium karbonat dan menghasilkan rangka. Yang ketiga, salinitas dari perairan tersebut. Karang hermatifik tidak dapat bertahan pada salinitas yang menyimpang dari salinitas normalnya, yaitu sekitar 32 derajat, 32% hingga 35%, di mana secara fisiologis salinitasnya ini mempengaruhi kehidupan hewan karang karena adanya tekanan osmosis pada jaringan hidup, sehingga karang jarang ditemukan hidup pada daerah-daerah di muara sungai besar, daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi, serta perairan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Yang keempat, kedalaman. Terumbu karang tidak dapat berkembang atau hidup pada perairan dengan kedalaman yang lebih dari 50 meter. Sebagian besar dari terumbu karang hanya dapat tumbuh pada kedalaman kurang dari 25 meter, di mana di kedalaman tersebut terdapat intensitas penetrasi cahaya yang sangat besar. Faktor kedalaman dan intensitas cahaya ini sangat mempengaruhi kehidupan karang, sehingga pada daerah keruh dan dalam tidak dapat ditemukan pertumbuhan atau kehidupan terumbu karang. Faktor pembatas yang selanjutnya yaitu sedimentasi.
di mana sedimentasi ini dapat menutupi permukaan karang. Sebagian besar karang dapat menghilangkan sedimen yang melekat dengan mengikatnya menggunakan mukus dan melepaskannya dengan pergerakan silia. Karang juga umumnya tidak bertahan dengan sedimentasi yang berat, di mana silianya harus bekerja keras untuk membersihkan mukus yang menutupinya, serta menyumbat struktur pemberian makan mereka. Selain itu, sedimentasi pada perairan menyebabkan kekeruhan, sehingga keberadaan cahaya untuk melakukan fotosintesis ini akan menurun. Uh, jumlah menurun jumlahnya dan Susantella akan sulit untuk menghasilkan makan bagi jaringan karang. Yang keenam, ada pergerakan massa air yang berupa gelombang dan arus yang berperan dalam pertumbuhan karang, yaitu dengan membawa oksigen terlarut dan makanan. Selain itu, gelombang dan arus ini dapat membersihkan polip dari kotoran-kotoran yang menempel dan yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, karang yang tumbuh di daerah ombak yang kuat dan arus yang lebih ombak yang kuat dan arus kuat lebih berkembang baik dibandingkan dengan karang yang hidup di daerah tenang dan terlindung. Baik, pokok pembahasan selanjutnya ada tipe terumbu karang. Terumbu karang ini memiliki beberapa tipe-tipe, yaitu yang tipe pertamanya ada terumbu karang penghalang. Tipe ini merupakan terumbu karang yang terpisah dari daerah utama dan pulau oleh adanya sebuah laguna atau zona perairan yang dalam. Contoh dari tipe ini ada terumbu karang penghalang Sunda Besar yang terletak di Indonesia dan Great Barrier Reef yang terletak di Australia. Yang kedua ada terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin ialah sekelompok terumbu karang yang tak terputus berbentuk hampir melingkar, mengelilingi laguna dan tidak terdapat pulau di tengahnya. Misalnya atol Takabonerate yang terletak di Indonesia. Tipe yang ketiga yaitu terumbu karang tepi, merupakan terumbu karang yang berada di dekat pantai dan terpisah dari pantai oleh sebuah laguna dangkal. Tipe terumbu karang ini sangat umum untuk ditemui di Indonesia. Kemudian tipe yang keempat yaitu pulau-pulau pasir. Pulau pasir umumnya memiliki elevasi yang rendah dan juga berpasir tentunya. Tipe ini terbentuk pada permukaan sebuah terumbu karang. Tipe ini juga merupakan tipe terumbu karang yang termasuk paling umum di Indonesia. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tipe pertumbuhan karang. Karang memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang berkaitan dengan kondisi lingkungan perairan. Berbagai jenis bentuk pertumbuhan karang dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, gelombang dan arus, ketersediaan bahan makanan, sedimen, dan faktor genetik. Adapun tipe pertumbuhan karang seperti yang pertama ada tipe branching atau bercabang, di mana karang ini memiliki cabang yang lebih panjang daripada diameter yang dimilikinya. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama pada daerah yang terlindungi atau setengah terbuka. Tipe ini bersifat banyak memberikan tempat perlindungan bagi ikan atau invertebrata tertentu. Yang kedua ada bentuk padat atau masif. Tipe ini memiliki ukuran yang bervariasi serta beberapa bentuk seperti bongkahan batu, di mana dengan permukaan yang halus dan padat biasanya ditemukan di sepanjang tipe terumbu karang, tepi terumbu karang, dan sebagian di atas lereng terumbu. Yang ketiga ada bentuk encrusting atau berbentuk seperti kerak, di mana terumbu karang ini tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar serta keras dan juga berlubang-lubang kecil. Tipe ini banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu. Tipe ini juga bersifat memberikan tempat perlindungan bagi hewan-hewan kecil yang sebagian tubuhnya tertutup oleh cangkang. Tipe yang keempat ada terumbu karang yang berbentuk seperti lembaran atau foliose. Tipe ini merupakan terumbu karang yang berbentuk lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu. Ukurannya kecil dan membentuk lipatan atau melingkar, terutama pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung. Terumbu karang tipe foliose ini memberikan perlindungan bagi ikan dan hewan lain.
Yang kelima ada bentuk jamur atau mushroom, di mana karang dengan tipe pertumbuhan seperti ini memiliki bentuk yang oval dan tampak seperti jamur tentunya. Tipe ini memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dan dari tepi hingga pusat mulutnya. Yang keenam ada bentuk submasif, di mana bentuk submasif adalah tipe pertumbuhan terumbu yang berbentuk kokoh dengan terdapat tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai reproduksi dari terumbu karang. Terumbu karang berkembang biak secara seksual maupun aseksual, di mana perkembangbiakan secara seksualnya terjadi melalui penyatuan gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk larva bersilia yang disebut dengan planula. Planula ini akan menyebar kemudian menempel di substrat yang keras dan mampu tumbuh menjadi polip. Sementara perkembangbiakan secara aseksualnya dengan pembentukan polip baru dengan jalan pertunasan. Perkembangbiakan ini tergantung pada jenisnya, di mana polip baru akan timbul secara ekstratentakular atau intertentakular. Pada pertunasan ekstratentakular, polip yang baru tumbuh dari setengah bagian tubuh ke bawah, dan pada intertentakular, polip baru timbul dari penyekatan membujur mulai dari oral ke arah aboral. Proses pertunasan diikuti oleh pembentukan bagian dalam dari mangkuk karang yang terdapat sekat-sekat kapur yang memijar, dan juga mangkuk kurang dari masing-masing polip baru. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang keenam, yaitu faktor yang dapat merusak karang dan kondisi optimal untuk pertumbuhan karang. Faktor yang dapat merusaknya ini terbagi atas dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam yang potensial untuk mengganggu karang transplantasi adalah predator, kompetitor, dan bioerosi, serta penyakit. Salah satu faktor utama yang menyebabkan karang rusak adalah keberadaan predator, di mana predator ini akan merusak koloni terumbu karang dan memodifikasi struktur karang. Contoh dari predatornya yaitu Acanthaster planchi atau bintang laut berduri atau bulu seribu, di mana binatang ini merupakan bintang laut yang memiliki tangan banyak atau bertangan banyak, yang berukuran sangat besar dan memakan jaringan karang hidup, serta mampu merusak seluruh koloni karang. Bencana alam juga dapat menyebabkan kerusakan massal pada karang, seperti badai tropis, banjir, gelombang pasang atau tsunami, aktivitas gunung berapi, dan gempa bumi. Adapun badai El Nino juga dapat menyebabkan kerusakan meluas pada karang. Yang kedua, faktor yang dapat merusaknya itu faktor manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada karang, baik langsung maupun tidak langsung, seperti sedimentasi, eutrifikasi, pencemaran minyak, dan kegiatan konstruksi, serta pembangunan serta pemboman, di mana peletakan peledak seberat 0,5 kg yang diledakkan pada dasar terumbu karang dapat menyebabkan karang pada radius 3 meter dari pusat ledakan hancur sama sekali. Pada radius lebih dari 3 meter, ujung-ujung karang juga akan banyak yang bercabang dan terlihat patah-patah. Adapun ikan yang terletak pada radius 10 meter dari peledak itu akan menyebabkan ikan tersebut jatuh atau mati. Bahan yang digunakan untuk membuat bom sangat bervariasi, seperti mesiu dan juga pupuk yang berasal dari pupuk urea dengan kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Sedangkan alat yang digunakan yaitu seperti botol aqua, botol bir, dan tenator. Selanjutnya, kondisi optimal untuk pemulihan ekosistem terumbu karang secara maksimal meliputi yang pertama permukaan dasaran yang padat, bebas alga, di mana larva karang dapat menempel dan tumbuh. Bila mana karang mati selama pemutihan, maka batu yang ditinggalkan menjadi substrat yang potensial untuk permajaan. Yang kedua, daerah yang bebas dari penangkapan ikan secara berlebihan. Daerah yang bebas sedimentasi, polusi, pupuk, limbah tak diolah, dan bahan-bahan lain yang dapat mengurangi pertumbuhan dan mempengaruhi kelangsungan peremajaan karang. Adapun kualitas air yang baik dan pengurangan dampak fisik yang mampu menunjang pertumbuhan dan peremajaan pada karang. Yang ketiga, adanya keberadaan karang dewasa.
Keberadaan karang dewasa yang matang secara seksual di daerah tersebut akan berperan sebagai penyedia larva baru. Kemampuan terumbu karang yang tidak terganggu atau jauh dari terumbu karang yang rusak untuk menyediakan larva akan bergantung dari arus laut yang sesuai dengan kesehatan terumbu karang induk. Karang lokal yang tersisa dapat tumbuh menjadi sumber larva di daerah tersebut. Dan faktor yang selanjutnya ada perlindungan dari penangkapan ikan yang berlebihan untuk mempertahankan populasi ikan yang sehat. Ikan herbivora akan memakan alga dan menjaga karang yang mati sebagai substrat bagi kolonisasi karang. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kondisi terumbu karang di Indonesia, di mana kondisi terkini terumbu karang di Indonesia per 2018 sesuai dengan yang telah referensi yang saya gunakan, di mana terumbu karang di Indonesia sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 1067 site terumbu kategori terumbu yang memiliki kategori jelek itu hanya sebanyak 386 atau 36,18%. Sementara terumbu karang dengan kategori cukup sebanyak 366 atau 34,3%, dan terumbu karang dengan kategori baik sebanyak 245 atau hanya 22,96%. Dan kategori sangat baik sebesar 70 sit atau 6,56%. Di Indonesia, fenomena coral bleaching terakhir terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, tidak semua wilayah Indonesia yang terkena bleaching yang parah. Dalam hal ini, hanya beberapa lokasi yang memiliki tutupan karang hidupnya relatif stabil dan bahkan beberapa site memiliki sedikit kenaikan. Secara umum, kondisi terumbu karang di wilayah selatan dan barat, terutama daerah Sumatera, mempunyai kondisi yang jelek. Hal ini disebabkan dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, yaitu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Selain hal itu, daerah-daerah tersebut juga merupakan lokasi yang rentan untuk terkena fenomena bleaching, seperti yang terjadi pada tahun 2016. Karena masing-masing wilayah mempunyai masalah yang tidak sama, maka kebijakan serta aturan dan treatment untuk masing-masing wilayah tersebut tidak sama, sehingga diharapkan pengelolaan ekosistem terumbu karang haruslah lebih efektif dan efisien lagi. Peningkatan kesadaran masyarakat juga perlu untuk dilakukan atau diberikan pengetahuan mengenai pentingnya ekosistem terumbu karang, sehingga perlu ditingkatkan aksi atau kontribusi masyarakat untuk berperan aktif secara langsung dalam menjaga ekosistem terumbu karang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.